Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar di pagi hari ini? Semoga Bapak Ibu Saudara semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Selamat berjumpa kembali dalam sapaan dan renungan pagi GKI Salatiga, Senin tanggal 2 Mei tahun 2022, bersama saya, Lukas Sukan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa, memohon pimpinan Roh Kudus, agar firman Tuhan yang akan kita dengarkan senantiasa menuntun setiap langkah-langkah kehidupan kita di sepanjang hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang Maha Kasih, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk pagi hari ini. Kami boleh bangun lagi dengan tubuh yang sehat, kuat, dan diberkati. Sebelum kami memulai segala aktivitas kami sepanjang hari ini, kami rindu untuk mendengarkan sapaan dari Tuhan melalui kebenaran firman-Mu. Biarlah firman Tuhan yang akan kami baca dan kami dengarkan senantiasa menuntun dan menerangi setiap jalan kehidupan kami. Ya Tuhan, berfirmanlah, sebab kami siap untuk menerima dan mendengarkan firman kebenaran-Mu. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, renungan pagi hari ini saya ambil dari Kitab Injil Lukas pasal 7 ayat 13. Injil Lukas pasal 7 ayat 13 demikian. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu ia berkata kepadanya, "Jangan menangis." Tema renungan kita pagi hari ini adalah masih ada pengharapan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, setiap orang termasuk saudara dan saya pasti pernah mengalami yang namanya pergumulan dalam hidupnya. Pergumulan itu bisa disebabkan karena masalah ekonomi, kesehatan, pekerjaan, studi, dan relasi dengan orang lain yang kurang baik dan masalah-masalah sosial lainnya. Apalagi saat ini kita sedang mengalami keterpurukan yang sangat berat sebagai dampak dari pandemi COVID-19. Sebuah pertanyaan bagi setiap kita untuk kita renungkan, masih adakah pengharapan di balik semua beban-beban kehidupan yang kita alami saat ini? Bagaimana sikap kita sebagai anak-anak Tuhan di dalam menghadapi semuanya itu? Sebuah pesan penting bagi kita, janganlah melihat beban-beban kehidupan itu jauh lebih besar dan membiarkannya menguasai kehidupan kita. Tetapi lihatlah akan kehadiran dan pemeliharaan Tuhan yang sungguh luar biasa, yang masih terus kita alami dan rasakan sampai saat ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, pergumulan hidup yang berat yang kita alami saat ini tidak jauh berbeda seperti yang dialami oleh seorang janda di kota Nain. Walaupun dalam konteks yang berbeda, janda di Nain ini kehilangan putra tunggalnya karena meninggal. Dalam Injil Lukas pasal 7 ayat 11 sampai dengan 17 dikisahkan, pada suatu hari Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama dengan dia, dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar, anak laki-laki, anak tunggal dari seorang ibu yang sudah janda, dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, dikatakan, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, "Jangan menangis." Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya, dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Maka bangunlah anak muda itu dan duduk dan mulai berkata-kata. Kemudian Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Semua orang yang melihat peristiwa itu dikatakan mereka ketakutan dan mereka memuliakan Allah. Kisah kehilangan anak oleh seorang ibu janda dalam bacaan ini menunjukkan bagaimana janda ini sangat terpukul karena kematian anak tunggalnya. Anak satu-satunya yang ia miliki, yang menjadi harapan masa depannya meninggal. Hatinya benar-benar hancur. Terlebih dari itu, impian dan pengharapan akan masa depannya pun hancur.
Gelap kelam kehidupan janda ini, ia tidak tahu harus berbuat apa. Mungkin hanya itu yang ia rasakan. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, namun jalan cerita yang dialami janda ini berbalik 180 derajat. Ketika Yesus berjumpa dan masuk dalam kehidupannya, tentu perjumpaan Yesus dengan janda ini bukanlah sebuah kebetulan. Yesus datang, tapi ini semua ada dalam rancangan Tuhan bagi janda tersebut. Yesus tahu setiap pergumulan yang sedang dihadapi oleh janda ini. Ketika Yesus bertemu dengan janda itu, dengan hati penuh belas kasihan, Yesus menyentuh mayat anak laki-laki yang sudah meninggal ini, membuka matanya dan hidup kembali. Anak laki-laki itu diserahkan kembali kepada ibunya. Sentuhan Yesus membuat segala sesuatu menjadi indah. Sentuhan Yesus selalu membawa mujizat dan keajaiban. Kadang dalam hidup ini, begitu banyak hal, persoalan demi persoalan yang datang silih berganti, yang sering membuat kita tidak mampu lagi melihat akan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Namun ia selalu hadir di saat yang tepat ketika beban kehidupan menindih kehidupan kita. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, janganlah membiarkan masalah-masalah yang kita hadapi dan alami itu menguasai dan membuat hidup kita malah jadi terpuruk. Tetapi yakinlah bahwa ia telah bangkit dari kematiannya dan menunjukkan bahwa dia berkuasa atas kematian. Dia adalah Tuhan yang penuh dengan belas kasihan. Tak akan dibiarkannya orang yang berseru minta tolong padanya. Percayalah juga pada firman-Nya. Sebagaimana Yesus membangkitkan anak muda di Nain, demikian pula ketika kita percaya dan mau melakukan firman-Nya, maka ia akan membangkitkan hidup kita dari berbagai pergumulan hidup yang membuat kita cemas, takut, khawatir, dan bahkan hilang pengharapan. Ketika kita merasa sedih, Yesus pun ikut merasakan kesedihan yang kita alami. Ketika kita menangis, Yesus pun ikut menangis. Yesus pun peduli terhadap segala persoalan hidup yang kita alami, karena ia adalah Tuhan yang berbelas kasihan kepada setiap anak-anak-Nya. Kiranya firman Tuhan yang kita dengar di pagi hari ini terus mendorong kita untuk mengandalkan Tuhan dan menaruh harapan kita kepada Tuhan saja. Inilah panggilan kita sebagai anak-anak Tuhan untuk tetap setia dan tetap berpengharapan kepada Tuhan. Walaupun banyak beban-beban kehidupan yang datang menerpa kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami baca dan kami renungkan di pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan senantiasa menjadi pedoman dalam kehidupan kami, sehingga kami tidak terus terbelenggu dengan masalah-masalah kehidupan yang kami alami, yang sering membuat mata hati kami tertutup, sehingga kami tidak mampu lagi melihat akan kehadiran dan kuasa-Mu. Di saat kami tak berdaya, hilang pengharapan, Engkau datang menyentuh hati kami dengan tangan-Mu yang penuh belas kasihan. Bapa yang Maha Kasih, hari ini kami akan memulai segala aktivitas kami mohon kehadiran-Mu. Biarlah hari ini kami jalani bersama dengan Tuhan dan terus mengandalkan Tuhan dalam seluruh kehidupan kami. Inilah doa permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami naikkan doa syukur kami. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, selamat beraktivitas hari ini. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati.